Halo, selamat datang di channel saya, di channel Jempol Pulsa, masih edisi ngulik Excel ya. Kali ini saya akan mencoba membahas ada fitur dari Microsoft Excel ya, yang disebut Flash Fill. Jadi fitur ini baru saya temukan karena saya sudah lama tidak menggunakan Microsoft Excel. Jadi konon katanya si fitur Flash Fill ini yang ada di Microsoft Excel bisa membantu pekerjaan ya, mempersingkat. Yang tadinya misalnya harus menggunakan rumus, kemudian kita harus mengcopy dan paste-nya atau copy paste. Cukup dengan flash fill, dia akan membaca pola yang sudah kita kerjakan di sel sebelumnya. Kemudian kita tekan Ctrl E, dia akan mengisi secara otomatis ya. Nah, seperti apa? Ini berikut materi yang saya buat ya. Tapi seperti biasa, sebelum menggunakan fitur flash fill atau yang cepat, saya selalu menyajikan gimana sih caranya kalau tidak menggunakan fitur bawaan dari Microsoft Excel ya. Oke, saya mulai saja. Ini ceritanya saya mau ngambil nama depan dari suatu nama orang ya. Jadi namanya saya mau ambil. Seperti apa mengambil nama depan misalnya. Untuk mengambil nama depan dengan menggunakan rumus, ini rumus yang saya lakukan ya. Saya jadi lupa. Oke, ini find spasi, kemudian dari di mana posisinya? Di sini. Terus mulai dari nomor 1. Ini find berarti spasi ada di urutan ke-7 dari sebelah kiri ya. Berarti spasi kita buang. Kemudian ini saya mau ambil contoh Dadang saja ya. Dadang misalnya, berarti kita pakai rumus mid. Mid teksnya posisinya di mana? Di sini. Kemudian start numbernya 1. Nomor charge-nya berarti karena tadi ada di posisi 7, berarti kita kurangi 1 ya. Oke, kemudian kita copy seperti ini. Nah, ini caranya untuk mendapatkan nama depan. Untuk mendapatkan nama belakang, kita find lagi. Find seperti tadi. Find text apa? Sorry. Find spasi ya. Kemudian di mana posisinya? Sini. Mulai dari nomor berapa? Oke. 1 saja. Ini yang saya pakai ya. Mungkin kalau bisa seperti ini atau yang lain. Ini kebetulan yang saya ada di kepala saya pakai find dulu. Kemudian kita ada gunakan len ya. Kita gunakan mid terlebih dahulu. Mid mulai dari mid di mana? Di sini, di sel ini. Start numbernya si find ditambah 1 karena di posisi ini adalah spasi. Kemudian kita gunakan berapa huruf yang mau kita ambil ya. Kita gunakan rumus len. Ini dikurang find tadi ya. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, bisa dilihat di sini, nama depan, nama belakang sudah terpisah ya. Kemudian untuk domain email, rumusnya hampir mirip. Saya akan mengambil mulai dari setelah add-nya ya. Berarti saya gunakan rumus kembali mid. Kasihnya di sini. Kemudian start numbernya berapa? Start numbernya kita gunakan rumus find dulu. Nyari apa? Nyari add
huruf apostrof kali ya, atau apa ini saya disebutnya, saya lupa. Kalau yang tahu tolong kasih tahu di kolom komentar ya. Find text, within text-nya di sini. Start number 1. Nah, text start number-nya 1, ini ditambah 1 berarti. Nah, number chart-nya berarti kita masih melibatkan rumus find dan len ya. Sorry. Len. Ini ada kesalahan. Maksudnya saya mencari email tadi ya, berarti ada di D3 ya. Sorry, ada di D3. Ini len di D3 dikurang find. Ada problem katanya. Oh iya, ini tidak saya kasih tanda kutip. Ini juga sama, tanda kutipnya juga kelupaan. Value. Nah, ini ada yang salah lagi. Ah, D3. Kenapa ini D3 lagi? Kita koreksi sedikit. Jadinya seperti ini. Ya, sudah. Nah, ini contoh ya. Ini ada nama ya, saya mau ekstrak nama depan, nama belakang, sama domain emailnya. Jadi rumusnya seperti tadi. Jadi melibatkan fungsi mid, fungsi len, fungsi find, dan segala rupa. Nah, ini manual ya. Contohnya sekarang kita akan coba menggunakan flash fill tadi ya. Dadang, Dasita. Kemudian kita tekan Ctrl E. Ini juga Ctrl E. Misalnya ini gmail.com. Ctrl E. Nah, dan ternyata kacau ya, saya bilang. Bisa dibilang kacau. Tidak sesuai yang diharapkan. Tapi saya akan coba, saya sederhanakan atau saya rubah kolomnya menjadi lebih maksudnya mungkin bisa ya. Apakah si fitur ini tidak bisa menangani yang lumayan banyak kolomnya atau posisinya seperti apa. Nah, saya juga belum terlalu banyak tahu ya. Saya belum terlalu banyak tahu. Kita rubah nama depan di sebelahnya nama belakang. Oke, kita domain emailnya di sini, kemudian emailnya di sini ya. Nah, kita sekarang coba lagi menggunakan flash fill. Kita tekan Ctrl E di sini, Ctrl E. Di sini terlihat ya yang terdiri dari 3 frase namanya. Ini ada bermasalah. Jadi ada underscore depannya, kemudian ini juga sama. Ini. Kemudian saya coba di email sekarang ya. gmail.com. Tekan Ctrl E, apa yang terjadi? Cek. Oke, sebentar. Ini juga terlihat yang 3 frase karena mungkin polanya harus sama. Jadi misalnya nama yang 2 frase jangan disatukan dengan yang 3 frase ya. Atau seperti apa
ngotak-ngatiknya atau menyusunnya seperti apa. Tapi terlihat di sini yang dua frase ini nggak ada masalah, dua frase ya, dua kata atau dua frase kita nyebutnya. Yang ini kita nggak ada masalah, nomor 8 nggak ada masalah. Kemudian ini untuk email juga, ya ternyata apa nih di 3BR cell. Oke, kita coba flash fill di rumus ya. Kalau di rumus persegi kan untuk luas itu lebar dikali panjang. Nah ini kan seperti ini, kemudian kita copy paste atau copy paste. Ini hasilnya, ini kan manual ya. Gimana kalau saya gunakan flash fill di perkalian atau di formula. Ini kan formula standar ya, hanya perkalian. Ini 180. Kalau kita tekan Ctrl E di sini, kita lihat ini kenapa begini? Oke, jadi kalau saya lihat sekilas, kesimpulannya jelas di sini untuk fitur flash fill sendiri buat saya ini belum bisa terlalu diandalkan ya. Karena bisa dilihat di sini ada yang error, beberapa error, ini juga sama beberapa error. Kemudian untuk rumus atau untuk formula, jelas polanya nggak terbaca 12 kali 8 jelas 216 ya, sesuai dengan yang atas yang manual ini. Nah di sini kalau kita pilih, kalau saya pribadi saya pilih untuk parsing kayak gini, atau ya parsing sih, atau mungkin rumus, jelas saya menggunakan metode manual ya dibanding dengan fitur flash fill ya, karena buat saya flash fill masih terbatas ya kemampuannya. Jadi tidak bisa secanggih apa yang saya harapkan seperti yang saya pikirkan. Oke, demikian untuk pembahasan flash fill kali ini. Jadi kesimpulannya buat saya flash fill belum terlalu bisa diandalkan, hanya bisa untuk kebutuhan sederhana sekali ya, seperti yang tadi disajikan. Semoga apa yang saya sajikan di sini di video ini bisa dijadikan bahan referensi untuk membantu pekerjaan rekan-rekan semua ya. Demikian dari saya videonya. Wassalam.